Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Rosadia dari program studi Teknik Informatika Universitas Islam Madura. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode SMART, mulai dari pengertian, rumus yang digunakan, algoritma, sampai contoh perhitungan menggunakan Excel. Jadi silahkan simak video ini sampai selesai. Pengertian SMART. Pertama-tama kita mulai dari pengertiannya dulu. Nah, metode SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique merupakan metode pengambilan keputusan multi atribut yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977. Jadi, metode ini digunakan ketika kita ingin memilih satu alternatif terbaik dari beberapa pilihan berdasarkan banyak kriteria. Dalam SMART, setiap alternatif dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang punya dua hal penting, yaitu nilai dan bobot. Nah, bobot ini berada pada rentang 0 sampai 1 dan menunjukkan tingkat kepentingan setiap kriteria. Jadi intinya, metode SMART membantu kita menentukan pilihan terbaik berdasarkan skor total tertinggi yang diperoleh setelah proses normalisasi dan pembobotan. Rumus SMART model utama. Selanjutnya kita masuk ke rumus utama dari metode SMART. Rumusnya adalah MU dari A sub I sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai M dari UW sub J dikalikan MUJ dari A sub I. Nah, artinya UW sub J adalah bobot dari kriteria ke J. MUJ dari A sub I adalah nilai utility dari alternatif I pada kriteria J. Hasil akhirnya adalah nilai total dari alternatif tersebut. Jadi, rumus ini digunakan untuk menjumlahkan semua nilai utility dari setiap kriteria setelah dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Nah, semakin besar hasil penjumlahannya, semakin baik alternatif tersebut menurut metode SMART. Rumus utility, linear utility function. Nah, sebelum masuk ke nilai akhir, kita harus menghitung utility dulu. Utility ini digunakan untuk mengubah nilai asli menjadi skala 0 sampai 100. Rumusnya seperti ini. MUJ dari A sub I sama dengan 100 dikali buka kurung C max dikurangi C out I dibagi C max dikurangi C min tutup kurung. Nah, maksudnya C max adalah nilai tertinggi pada kriteria tersebut, C min adalah nilai terendah, dan C out I adalah nilai dari alternatif ke I. Jadi, dengan rumus utility ini, nilai setiap alternatif akan diubah ke skala yang sama, yaitu 0 sampai 100. Nah, ini penting karena memudahkan kita untuk membandingkan setiap alternatif secara adil. Algoritma SMART. Baik, selanjutnya kita masuk ke algoritma metode SMART. Nah, langkah-langkah dalam metode ini yaitu 1. Menentukan jumlah kriteria yang akan digunakan. 2. Memberikan bobot pada setiap kriteria sesuai tingkat kepentingannya. 3. Memberi nilai pada setiap alternatif. 4. Menghitung nilai utility untuk setiap kriteria. Terakhir, menambahkan seluruh hasil utility yang sudah dikalikan dengan bobot untuk mendapatkan nilai akhir. Dan seperti biasa, alternatif dengan nilai akhir terbesar itulah yang dianggap paling akhir. Studi kasus. Sistem pendukung keputusan pemilihan pantai terbaik. Selanjutnya, di bagian ini saya akan menjelaskan studi kasus penerapan model SMART, yaitu pemilihan pantai terbaik. Nah, pada kasus kali ini kita memiliki 3 alternatif pantai, yaitu pantai A, pantai B, dan pantai C. Ketiga pantai ini akan kita nilai berdasarkan 5 kriteria, yaitu harga tiket, fasilitas, kebersihan, aksesibilitas, daya tarik. Nah, masing-masing kriteria ini memiliki peranan yang berbeda-beda. Karena itu, setiap kriteria akan diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya. Semakin penting kriteria tersebut, maka semakin besar bobotnya.
Bagaimana proses penilaiannya? Setelah menentukan kriteria dan alternatif, langkah berikutnya adalah memberikan nilai untuk setiap pantai berdasarkan masing-masing kriteria. Misalnya, berapa harga tiketnya, bagaimana fasilitas yang tersedia, seberapa bersih pantainya, seberapa mudah akses jalannya, dan bagaimana daya tarik atau keindahannya. Nah, nilai-nilai ini kemudian diubah ke dalam bentuk nilai utility menggunakan rumus utility pada metode SMART. Setelah mendapatkan nilai utility, semua nilai tersebut kita kalikan dengan bobot setiap kriteria. Kemudian kita jumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir dari setiap pantai. Dari nilai akhir itulah dapat kita ketahui pantai mana yang memiliki skor tertinggi. Pantai dengan skor tertinggi dianggap sebagai pantai terbaik berdasarkan metode SMART. Dengan metode ini, keputusan tidak hanya berdasarkan satu kriteria saja, tapi memperhitungkan banyak faktor secara bersamaan. Untuk membuat hasilnya lebih jelas, sekarang saya akan langsung menerapkan proses perhitungan metode SMART ini ke dalam Microsoft Excel. Untuk hasil lebih jelasnya, di sini saya akan langsung menerapkan studi kasus langsung ke Microsoft Excel. Pertama-tama kita tentukan variabel nama kriteria dan bobot. Di sini saya sudah menentukan variabel, nama kriteria dan bobotnya dengan hasil total 100%. Lalu menghitung nilai normalisasi pada nilai bobot kriteria. Dengan rumus normalisasi adalah normalisasi sama dengan bobot dibagi total bobot. Hasil normalisasi bobot adalah sebagai berikut. Total keseluruhan yang sudah dinormalisasikan adalah 100. Lalu lanjut pada proses penilaian atau pendataan pada pantai A. Berikut adalah penilaian yang sudah dinilai dengan range nilai 100. Lalu lanjut menghitung nilai utility dan nilai akhir. Rumus utility sebenarnya adalah utility sama dengan Cmax dikurangi COI dibagi Cmax dikurangi Cmin. Namun di sini saya mengubahnya menjadi utility sama dengan A bagi B agar mempermudah dalam menjelaskan. Sebelum menghitung nilai utility, kita menghitung dulu nilai A dan nilai B-nya. Nilai A dengan rumus A sama dengan nilai maksimum nilai normalisasi dikurangi bobot normalisasi dan hasil sebagai berikut. Lalu di nilai B rumusnya adalah maksimum nilai normalisasi dikurangi minimum nilai normalisasi dengan hasil seperti berikut. Lalu utility sama dengan A bagi B, utility A bagi B, hasilnya seperti ini. Lalu nilai utility dikalikan bobot normalisasi menjadi nilai akhir. Berikut adalah nilai akhir yang sudah dikerjakan. Lalu nanti terakhir kita tentukan. Kita hitungkan dulu nilainya. Nilai akhir dari semuanya berapa? Di sini nilainya 1.13. Lalu lakukan berulang pada pantai B dan pantai C sehingga mendapatkan nilai yang paling tinggi. Di sini paling tinggi jatuh ke pantai B dengan hasil akhir 1.74. Jadi pantai yang direkomendasikan adalah pantai B. Kelebihan dan kekurangan. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan metode SMART. Kelebihan metode SMART ada 5, yaitu 1.
1. Sederhana dan mudah dipahami. 2. Memperhitungkan faktor penting secara objektif. 3. Transparan dan mudah dijelaskan. 4. Mudah diimplementasikan di Excel. 5. Cocok untuk alternatif dan kriteria yang jumlahnya sedikit. Nah, sedangkan kekurangannya juga memiliki 5, yaitu 1. Tidak mempertimbangkan interaksi antar kriteria. 2. Bobot bersifat subjektif. 3. Sensitif terhadap perubahan bobot. 4. Normalisasi linear tidak terlalu cocok. 5. Kurang cocok untuk jumlah kriteria yang banyak. Kesimpulan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa metode SMART merupakan metode pengambilan keputusan yang sederhana namun efektif. Dengan mengubah nilai menjadi utility dan mengalihkan dengan bobot, kita bisa menentukan alternatif terbaik secara lebih objektif. Alternatif dengan skor tertinggi dianggap pilihan yang paling optimal. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai metode SMART. Semoga video ini dapat membantu dan memberikan pemahaman yang lebih jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.